سواك عند حلول الحادث العامم. لن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. إن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه فتى الرسول الإمام حبيب شرف النووي أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشاهم بالرحمة المغفرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini kita bisa beriktikaf di masjid ini, berkumpul bermudzakarah untuk mudzakarah ilmu, mendiskusikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Sampai kita di hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Langsung aja, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang dikenal dengan kunya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Al-Yamani Ad-Dawsi. Sudah pernah kita bawakan sekelumit daripada riwayat hidup beliau. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang riwayat hadisnya paling banyak sampai ke tengah-tengah kita. Beliau juga salah satu orang yang terkenal baktinya kepada ibunya. Nama beliau Abdurrahman, cuma dijuluki Abu Hurairah oleh Nabi karena Rasulullah pernah melihat dia lagi ngangetin kucing yang kedinginan. Ada kucing kecil begitu kedinginan, diangetin, ditaruh di lengan bajunya dia, sehingga nama yang dari Nabi itu melekat dan lebih dia senangi daripada nama aslinya. Beberapa sahabat Nabi dikasih julukan langsung sama Rasulullah dan mereka sangat menyenangi julukan itu. Bahkan ada yang salah satu dari mereka itu namanya lupa nah. Cuma dia ini kalau Nabi mau pergi kemana-mana,
Dia bawa gembolan Nabi itu banyak banget, sampai penuh. Ya, orang mungkin bawa barang tuh nggak bisa sebanyak dia. Dia kalau ngangkut barang sampai banyak banget, keangkut semua sama dia. Sampai Nabi mengatakan, ma anta illa safina. Ente mah ini udah kayak safina. Ente ini safina. Safina itu artinya perahu ya. Ente udah kayak perahu. Perahu itu kan apa aja diangkut di perahu gitu. Akhirnya sampai akhir hayat ini orang dipanggil safina, laki-laki. Bahkan sampai dia nggak mau dipanggil nama aslinya sama orang, panggil saya safina. Itu yang dari Rasulullah. Dia ini adalah sahabat Nabi yang pernah ditunggangin, diunjukin macan. Jadi dia pernah disuruh sama Nabi pergi ke satu tempat, ngirim surat kalau nggak salah. Cuma dia nyasar ke hutan belantara begitu, atau didatangin sama seekor macan. Pas macan itu ngedeket ke dia udah kehabisan akal. Dia bilang, saya ini cuma pesuruhnya Rasulullah. Hei macan, jangan ganggu saya. Saya ini orang suruhannya Nabi Muhammad. Itu macan berhenti langsung. Terus ngasih isyarat pakai ekornya, ikutin aneh. Atau ada riwayat lain kalau nggak salah, tunggangin aneh. Diunjukin jalannya sama macan itu ke tempat rame yang dia bisa cari info lagi nanti. Sampai orang-orang pada lari ngelihat dia waktu datang. Tapi setelah sampai, macan itu masuk lagi ke hutan. Gitu ya. Karena dia pesuruhnya Rasulullah, itu macan ngenalin. Safina. Begitu juga Abu Hurairah. Begitu juga fulan-fulan, banyak yang lain-lain juga. Ada juga yang namanya jelek, langsung diganti sama Nabi di saat itu juga. Namanya hazan. Hazan itu keras, ya, sesuatu yang keras, sulit. Kata Nabi, sahal, ada ganti sahal namanya, mudah. Gitu. Ada doa Nabi bunyinya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi kalau lagi ada urusan yang sulit, nggak cair-cair, bacain doa itu tuh. Itu doa dari Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau menjadikan yang sulit kalau Kamu mau jadi mudah. Ana pertama hafal doa ini, pertama dapat doa ini langsung dari guru besar kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu radhiyallahu anhu. Pertama kali ana dapat doa ini, dengar doa ini dari beliau langsung diajarin. Semua santri disuruh baca. Waktu itu Abuya ada urusan pondok yang belum terbuka. Santri semuanya baca, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Enggak tahu itu doa Rasulullah, enggak tahu. Ya? Bacain itu enak tuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Urusan nama si A susah, urusan nama si B susah, urusan ini susah. Kita kadang-kadang baru ingat lagi ngajar begini nih, kemarin-kemarin kagak inget tuh. Barusan nih hati ngomong, ngapa kagak dari kemarin-kemarin gue baca itu doa ya, lagi ingat ngomong lagi, terbuka. Baca itu doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, enggak ada yang mudah kecuali yang Kamu bikin mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan yang sulit kalau Kamu mau jadi mudah. Walhasil begitu ya, Rasulullah itu banyak ganti nama sahabat-sahabat, banyak ngasih julukan nama sahabat-sahabat, dan mereka nerima. Ada yang kagak nerima, kata Nabi, ente bakalan susah terus seumur hidup karena nama ente susah terus. Gitu. Pokoknya kalau udah sama Nabi kagak nurut, langsung jatuh. Ada satu orang makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan.
Mastata'tu ya Rasulullah. Saya kagak bisa ya Rasulullah. Lastata'ta. Ente bakal kagak bisa seterusnya kagak bisa. Gitu. Ya, ada yang jadi begitu. Makanya kadang-kadang saya kalau ada jamaah minta nama tuh saya kagak mau langsung ngasih. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda minta nama ya. Kalau orang dulu udah terima aja udah. Suka nggak suka terima udah tuh nama. Rasulullah ngasih nama begitu, terima udah. Datang ke guru ngasih nama begitu, terima udah. Anak-anak itu yang pertama, yang perempuan itu namanya dari Habib Zain Baharun sama dari Habib Abdurrahman Segaf Bukit Duri Al-Walid. Maimunah dari Habib Zain Baharun, Mahfuza itu dari Habib Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Maimunah Mahfuza. Yang kedua anak laki-laki aneh dari beliau juga Habib Zain Baharun, Muhammad Al-Hasan. Kalau yang ketiga anak sendiri yang namain, Fatimah. Tempo-tempo ada jamaah datang, Beb, saya pengen minta nama nih, Beb, buat anak saya atau buat teman saya. Namain Fulan. Beb, kata orang tuanya, gimana kalau Fulan? Lu mau ngapain? Minta tadi sama gua. Ya, mau ngapain minta? Beb, kalau ini bagaimana, Beb, namanya? Oh, kita mulai atur haluan itu. Besok-besok kalau ada yang minta ngasih nama, gua nggak bakal langsung kasih, katanya dah. Beb, saya mau minta nama, Beb. Tanya bini ente, siap gak nama dari aneh? Siap, Beb, katanya udah. Kita kasih, Beb, mertuanya kagak cocok. Tuh kan, mertua sekarang. Berarti besok-besok nggak begitu dah. Ini nyata ya, nyata. Beb, anda minta nama, Beb, buat anak aneh. Orang lain lagi nih, beda wilayah, beda tempat. Ente siap emang nama dari aneh? Siap, Beb. Bini ente kalau nggak cocok gimana? Insya Allah cocok, Beb. Katanya mertua ente dulu dah. Ngomong mertua ente minta gitu. Mertua ente siap kan ntar? Siap, Beb. Udah semuanya pasrah sekeluarga, Beb, pasrah. Ya pasrah. Ente punya pilihan nama gak? Ada sih, Beb, bayangannya. Siapa? Anu. Udah itu aja bagus. Pakai itu. Anak gituin sekarang mah. Oleh yang kagak pasrah-pasrah banget, ogah ada ngasih nama. Ya. Suka ini basa-basi doang gitu, basa-basi gitu, resep-resepan doang. Begitu. Dia mana mau ngasih nama ente aja, kasih ente kalau ada. Ente cari dah dulu, ente cari dulu sama bini ente. Ntar yang pilihin. Ente kasih pilihan nama aneh. Ya kan? Udah enak begitu udah kan. Ini, Beb, anak saya yang namanya Habib Muhammad. Bukan, ente, bini ente ngasih nama. Anda cuma milihin doang. Bukan anda yang ngasih nama. Jadi kan enak begitu besok-besok ya. Udah gitu, pernah anak kasih nama Anu. Beb, kira-kira kalau apa ya waktu itu namanya ya? Namira aja, Beb, bagus gak Namira? Tuh kan udah gua kasih nama pakai ngajuin yang lain lagi. Anak bilang, oh udah bagus itu aja bagus tuh Namira. Artinya apa, Bib? Macan tutul betina. Makan tuh nama dalam arti. Cocok, udah galak ntar tuh anak gedenya. Macan. Apa? Penter bukan macan tutul. Apa namanya kalau penter tuh? Apa kalau penter? Hah? Macan kumbang betina. Nah, artinya macan kumbang. Udah itu aja, itu cakep udah. Bismillah. Jangan pakai nama yang dari anu, udah itu aja cakep itu. Jadi alhasil kayak begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani. Kadang-kadang juga pakai apa? Nama Muhammad gitu. Dari anak Muhammad, anda cari tambahannya dah, anda suka begitu. Saking anak nggak mau puyeng ya. Karena nggak semua orang itu taslim, ya beda, bukan murid. Kalau murid nggak begitu. Kalau itu cuma apa, ya simpatisan aja gitu ya. Kalau murid nggak begitu. Dari anak Muhammad, anda cari tambahannya.
Muhammad An-Nabi, iya udah itu, bagus dah. Yang penting ada Muhammadnya dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana, siapa orang yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan juga beriman dengan hari akhir, falyaqul khaira, hendaknya dia ngomong yang baik-baik aja, au liyasmut, atau diam, jangan ngomong yang baik atau diam. Salah satu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lidah. Itu sudah ma'ruf. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, nanti di belakang sini ada hadisnya. Jadi ada satu sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya amalan yang bikin ke surga dan bikin saya jauh dari neraka. Nabi ngajarin, jangan musyrik sama Allah, salat 5 waktu, ente kerjain ini, ente mau gak anak kasih tahu pongkol Islam yang tertinggi? Apa ya Rasulullah? Jihad, salat malam, ini, itu. Udah dijelasin semuanya tuh, pintu-pintu kebaikan. Mau gak ente tambahin pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah, ini. Di ujung Nabi bilang begini, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, kata Nabi. Mau gak ente anak kasih tahu kunci semua? Itu semua yang nunjukin tadi itu semua pintu-pintu kebaikan, puncak-puncak kebaikan. Semuanya cuma satu nih kuncinya. Ente pegang ini, ente dapat semuanya. Semua. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kuffa alaika hadza. Nabi ngomong kayak gitu sambil megang lidahnya. Ente jaga ini. Cukup. Itu aja udah. Ya. Jihad, tahajud, puasa, sholat, itu semuanya tuh ente mau dapatin semua ya, dijaga ini. Udah. Ente jaga ini, ente dapat semua. Ini sahabat heran, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, emang omongan kita pengaruh bisa sampai dapat sanksi, siksa begitu bahaya. Sebahaya itu memangnya lidah. Kata Nabi, wahal yakubun nas fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, emang ente kira orang-orang yang nyungsep ke neraka itu muka jatuh nyampe duluan ke dasar neraka, emang ente kira itu kebanyakan sebabnya apa kalau bukan ini? Kebanyakan. Jadi kunci semuanya ini, kunci semua. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Kalau ngomong yang benar emang kenapa ya Rabb? Yuslih lakum a'malakum. Allah yang bakal rapihin perbuatan ente otomatis. Kuncinya ini benar, perbuatan ente pasti ntar jadi benar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bagaimana saya pengen jadi orang benar? Jaga mulut. Curang. Ada satu sahabat masuk Islam, ya Rasulullah saya pengen masuk Islam nih, cuma saya kayaknya nggak bisa ninggalin mabok, nggak bisa ninggalin ini itu. Gimana ya Rasulullah ya? Saya pengen masuk Islam, cuma banyak banget gitu peraturan Islam. Ya Rasul gimana? Kata Nabi, udah nggak apa-apa, anda cuma minta satu sama ente, jangan bohong. Ente jaga mulut ya. Itu aja ya Rasulullah, itu aja. Ya kan? Udah berubah tuh orang. Asal ditanya dari mana, katanya ente mau kemana, lalu ngapain. Di samping dia mikir juga malu sama Nabi. Terus kejujurannya itu bikin dia lempeng. Mulut, subhanallah ya. Mulut itu kayak begitu, mulut.
Bukan cuma soal jujur sih, apaan aja yang nggak baik ataupun yang nggak baik diomongin, itu pengaruh ke tingkah laku kita. Omongan kita itu pengaruh ke tingkah laku kita itu. Subhanallah, subhanallah. Dan ulama mengatakan al-qalam ahadul lisanain. Manusia itu punya dua lidah. Manusia itu punya dua lisan. Yang pertama di mulut, yang kedua tulisan. Tulisan itu adalah lisannya manusia yang kedua. Tempo-tempo ada orang pendiam, cuma rajin banget nulis, cuma nulisnya kagak-kagak, itu bisa nggak baik juga nanti. Makanya jangan sembarangan nulis. Nah, sekarang orang nulis paling di mana? Status sebenarnya. Orang sekarang nulis status. Jadi jangan apa baik ditulis. Tulis yang baik atau jangan nulis sama sekali. Ngomong yang baik atau diem. Tulis yang baik atau nggak usah tulis sama sekali. Jangan segala apa baik ditulis, diomongin begitu. Apa baik dibikin status, dibikin apa, banyak tuh orang sekarang yang butuh apa aja ditulis, apa aja gitu ya. Nggak usah ngapain begitu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lidah tak bertulang. Wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjut ya. Udah malam juga dan udah banyak. Jangan tinggalin bacaan dari Nabi itu habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrik, syukrik wa husni ibadah. Itu salah satu yang bisa membuat lidah kita ini banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kalau antum pengen baik begitu, ada beberapa doa dari Rasulullah SAW yang buat lidah kita itu. Di antaranya doa panjang sih doanya. Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatik nasiyati bi yadik ma'adun fiha hukmu 'adlun fiha ghadabuka sallallahu kullu ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak anta ja'alna al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahab hammi wa ghammi. Segitu doanya panjang. Dan ada beberapa lagi hal-hal yang lain yang perlu buat ngedorong kita. Bagaimana Bib caranya supaya lidah kita ini terdorong buat yang baik-baik aja. Terdorong buat yang baik-baik aja. Ada doa-doanya dari Rasulullah SAW. Insyaallah nanti waktu kita ini deh. Panjang-panjang doanya. Kita baca suratul Fatihah untuk satu orang yang minta didoain. Ini ada Fatihah Darul Haj Saifuddin bin Haj Ahmad, Allah yaghfir lahu wa yarhamuh wa yataghashshah birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhu fil jannah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا kayaknya bisa
Subhanallah, alhamdulillah.